Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Putri Utami, NIM 220404501069, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Simak terus videonya ya. Materi yang pertama yaitu pengertian profesi, syarat-syarat profesi kependidikan, dan landasan profesi kependidikan. Pengertian profesi. Menurut Profesor Piet Sahertian, profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Syarat-syarat profesi kependidikan. Profesi kependidikan itu, menurut National Education Association (NEA), menuntut syarat-syarat sebagai berikut. 1. Merupakan aktivitas intelektual. 2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu khusus. 3. Memerlukan persiapan profesional yang lama. 4. Memerlukan latihan jabatan berkesinambungan. 5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan permanen. 6. Menentukan standar baku sendiri. 7. Mengutamakan layanan di atas kepentingan pribadi. 8. Memiliki organisasi profesi yang kuat. Landasan profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan terbagi atas 4, yaitu sebagai berikut. 1. Landasan hukum. 2. Landasan filsafat. 3. Landasan psikologi. 4. Landasan sosial budaya. Materi selanjutnya yaitu standar kompetensi profesi kependidikan. Kompetensi dasar kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru sebagai tenaga profesional. Guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan telah dibekali dengan kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian guru yang sudah terdidik dan terlatih menjadikan guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional. Syarat-syarat untuk menjadi guru. Persyaratan untuk menjadi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagai berikut. 1. Persyaratan kualifikasi akademik. 2. Persyaratan kompetensi. 3. Persyaratan sertifikat pendidik. 4. Persyaratan kesehatan. 5. Persyaratan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. 1. Kompetensi pedagogik. 2. Kompetensi kepribadian. 3. Kompetensi profesional. 4. Kompetensi sosial. Materi selanjutnya yaitu strategi pengembangan profesi kependidikan. Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pentingnya pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Melalui pendidikan, individu dituntut untuk dapat menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan. A. Perencanaan peningkatan mutu pendidikan. B. Strategi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. C. Kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. D. Solusi kepala sekolah pada kendala yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peran guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Berikut beberapa peran guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. A. Sebagai informator. B. Sebagai organisator. C. Sebagai direktur atau pengarah. D. Sebagai motivator. E. Sebagai inisiator. F. Sebagai mediator. G. Sebagai fasilitator. Materi selanjutnya yaitu rasional tantangan profesionalitas. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme guru? Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.
Bagaimana peran guru profesional dalam proses pembelajaran? Peran guru profesional atau tenaga kependidikan adalah 1. Tenaga kependidikan sebagai pendidik dan pengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realistis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. 2. Tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama. 3. Tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. 4. Tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Apa saja tantangan profesionalisme guru? Pengesahan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menjadi penanda bahwa profesi guru tidak hanya sebatas pengabdian dengan jaminan kesejahteraan minim. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis profesi dan tugas tanggung jawab profesi kependidikan. Jenis-jenis profesi kependidikan. Jenis profesi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya bab 1 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. A. Tenaga kependidikan. B. Pendidik. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik. Setidaknya ada 6 tugas dan tanggung jawab guru dalam pengembangan profesionalnya, yaitu A. Guru bertugas sebagai pengajar. B. Guru bertugas sebagai pembimbing. C. Guru bertugas sebagai administrator kelas. D. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. E. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi. F. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Profil tenaga keguruan. A. Tugas guru. Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan aktor utama dalam keseluruhan proses pendidikan di lembaga pendidikan formal. Proses belajar mengajar adalah suatu proses yang meliputi serangkaian kegiatan oleh guru dan siswa berdasarkan hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. B. Peran guru. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. 1. Sebagai pendidik. 2. Sebagai pengajar. 3. Sebagai pembimbing. 4. Sebagai model dan teladan. Materi selanjutnya yaitu etika profesi kependidikan. Pengertian etika profesi pendidikan. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adat kebiasaan atau watak kesusilaan atau kostum. Etika hal baik erat dengan moral. Istilah bahasa Latin yaitu mos atau dalam bentuk jamaknya adat istiadat, yang artinya adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Sasaran sikap profesional pendidikan. 1. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Sikap terhadap organisasi profesi. 3. Sikap terhadap teman sejawat. 4. Sikap terhadap anak didik. 5. Sikap terhadap tempat kerja. 6. Sikap terhadap pemimpin.
7. Sikap terhadap pekerjaan. Peran guru dalam profesi pendidikan. 1. Fasilitator, 2. Motivator, 3. Inspirator, 4. Mentor, 5. Pemantik imajinasi dan kreativitas siswa. 6. Pengembang nilai karakter dan kerja tim. 7. Empati sosial. Pengembangan etika profesi pendidikan. 1. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. 2. Pengembangan sikap selama dalam jabatan. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Definisi teknologi pembelajaran. Dunia pendidikan saat ini dituntut untuk dikembangkannya pendekatan pembelajaran. Hal ini seiring dengan perkembangan psikologi peserta didik, dinamika sosial, serta dinamika sistem pendidikan pada setiap negara yang terus berubah. Penerapan teknologi. Penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Fungsi media dalam pembelajaran. Suatu program media tunggal seringkali dapat mencakup beberapa fungsi sekaligus secara simultan. Fungsi tersebut antara lain: 1. Memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. 2. Memotivasi siswa. 3. Menyajikan informasi. 4. Merangsang diskusi. 5. Mengarahkan kegiatan siswa. 6. Melaksanakan latihan dan ulangan. 7. Menguatkan belajar. 8. Memberikan pengalaman simulasi. Manfaat media dalam pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang lain lebih ke dengan Dayton mengidentifikasi manfaat media dalam kegiatan, yaitu 1. Penyampaian materi dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. 3. Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. 4. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. 5. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. 6. Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. 7. Hubungan media dengan pembelajaran. Teknologi pembelajaran dan media. Alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru. Di samping guru, timbul sumber-sumber pelajaran lainnya. Hubungan pembelajaran dengan media. Pemanfaatan media komunikasi telah berkembang cukup lama di negara-negara maju. Yang dimaksudkan dengan pemanfaatan media ini ialah media elektronika dan fotografi, teknologi pendidikan dan guru. Banyaknya alat instruksional di negara-negara maju dapat juga membingungkan guru. Sukar bagi guru untuk memilih media yang paling baik di antara begitu banyak alat yang tersedia. Materi selanjutnya yaitu landasan, prinsip, teori, dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan. Adapun dua landasan profesi pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip profesi kependidikan. Menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, prinsip-prinsip profesi guru adalah: 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. 5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. 7. Memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Teori tentang profesi kependidikan. 1. Graham Gitcham, G. E. Chivers menerangkan definisi profesi adalah a vocation or calling, especially one that involves some branch of advanced learning or science. 2. Menurut Yahya 2013-17,
Tenaga kependidikan yang profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat diciptakan dan dilaksanakan dengan keterampilan, kompetensi, dan kemampuan-kemampuan tertentu dan berdasarkan standar yang berlaku. 3. Menurut Daniel Bell 1973, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi, mencetuskan ide, kewenangan keterampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat. 4. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Isu terkini profesi kependidikan. Isu penghapusan tunjangan profesi guru, Mendikbudristek, justru kita upayakan TPG tanpa mekanisme PPG. Materi selanjutnya yaitu manajemen sekolah. Pengertian manajemen sekolah, menurut Stoner, manajemen secara umum yang dikutip oleh Tehani Handoko 1995, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen sekolah. Tujuan manajemen sekolah menurut Segala 2007 adalah mewujudkan tata kerja yang lebih baik dalam 4 hal. 1. Meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf. 2. Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah. 3. Munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran, dan pemanfaatan sumber-sumber belajar. 4. Meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Fungsi manajemen sekolah. Menurut Percy E. Burroughs, fungsi-fungsi manajemen pendidikan di sekolah adalah 1. Merencanakan cara dan langkah-langkah mewujudkan tujuan program sekolah. 2. Mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawab. 3. Memotivasi dan menstimulus kegiatan staf pengajar sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 4. Mengkoordinir kegiatan anggota staf mengajar dan setiap tahun tugas di sekolah sehingga tenaga dapat digunakan seefektif mungkin. 5. Menilai efektivitas program dan pelaksanaan tugas pengajaran dan tujuan-tujuan sekolah yang ditentukan sudah tercapai apa belum, dan menilai pertumbuhan kemampuan mengajar tiap guru. Rencana pengembangan sekolah, standar nasional pendidikan atau standar kelulusan, kurikulum, proses pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan merupakan substansi penting dalam sistem pengelolaan sekolah yang harus direncanakan sebaik-baiknya dan diakomodir dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. 1. Arti perencanaan pengembangan sekolah. 2. Pentingnya rencana pengembangan sekolah. 3. Tujuan rencana pengembangan sekolah. 4. Sistem perencanaan sekolah. 5. Tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah. Materi selanjutnya yaitu supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Dimensi supervisi Pidarta 2001 menyebutkan ada 3 macam objek pengawasan, yaitu pengawasan terhadap karya, pengawasan terhadap kemampuan, dan pengawasan terhadap gaji. ID 2014. Tujuan dan fungsi supervisi.
Tujuan supervisi pendidikan menurut Amit Tembun 2007 adalah membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan, melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif, membantu guru untuk mengadakan diagnosis, meningkatkan kesadaran terhadap kerja demokratis, memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal, membantu mempopulerkan sekolah ke masyarakat, membantu guru untuk lebih dapat memanfaatkan pengalamannya sendiri, mengembangkan persatuan antar guru, dan membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan perkembangan peserta didik. ID 2014. Fungsi supervisor. 4 fungsi utama kepala sekolah sebagai seorang supervisor dalam bidang pendidikan menurut Amit Tembun 2007 adalah sebagai berikut. Fungsi penelitian, fungsi penilaian, fungsi perbaikan, fungsi peningkatan. Sasaran supervisi. Sasaran supervisi ditinjau dari objek yang disupervisi. Ada 3 macam bentuk supervisi: supervisi akademik, supervisi administrasi, supervisi lembaga. Prinsip-prinsip supervisi. Menurut Tahalileh dan Indra Fahrudi 1975, prinsip-prinsip supervisi sebagai berikut. 1. Supervisi harus dilakukan secara demokratis dan kooperatif. 2. Supervisi harus kreatif dan konstruktif. 3. Supervisi harus saintifik dan efektif. 4. Supervisi harus dapat memberi perasaan aman pada guru-guru. 5. Supervisi harus berdasarkan kenyataan. 6. Supervisi harus memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru-guru untuk mengadakan self-evaluation. Jenis teknik supervisi. Poin dalam Sahertian dan Mataheru 1986 menyebutkan teknik supervisi terdiri dari individual deviation bersifat individual dan group deviation bersifat kelompok. Materi selanjutnya yaitu organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian organisasi profesi kependidikan. Organisasi modern saat ini tidak lagi mengutamakan segi kuantitas anggota belaka, namun lebih fokus terhadap kualitas massanya. Lebih utama lagi jika yang dimaksud merupakan organisasi profesi. Tujuan organisasi profesi kependidikan. Secara umum, tujuan organisasi profesi kependidikan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota. 2. Meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota. 3. Meningkatkan dan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota. 4. Meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota. 5. Meningkatkan dan atau mengembangkan kesejahteraan. Fungsi organisasi profesi kependidikan. 1. Fungsi pemersatu. 2. Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Hak dan kewajiban tenaga kependidikan. Hak yang melekat pada diri tenaga kependidikan sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. 5. Memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tenaga kependidikan adalah 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,
kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Klasifikasi tenaga kependidikan. Klasifikasi tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan sebagai berikut. Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan lainnya. Contoh organisasi profesi: PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia; PGSI, Persatuan Guru Seluruh Indonesia; MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran; KKG, Kelompok Kerja Guru; FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia; IGI, Ikatan Guru Indonesia; Perguno, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Materi selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Pengertian dari bimbingan konseling atau yang seringkali disingkat menjadi BK ini adalah serangkaian aktivitas yang berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik itu secara individu ataupun kelompok, dengan memberikan pengetahuan tambahan. Pengertian bimbingan konseling menurut para ahli. Berikut ini adalah beberapa pengertian bimbingan konseling dari para ahli. 1. Abu Ahmadi 1991. Menurut Abu Ahmadi, bimbingan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada para individu atau kelompok supaya dengan potensi yang mereka miliki, mereka mampu untuk mengembangkannya secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan sekitar, dan juga mengatasi hambatan untuk menentukan rencana masa depan yang lebih baik lagi. 2. Priyatno dan Irman Amti 2004. Menurut mereka berdua, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang ataupun beberapa orang individu, baik itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. 3. Bimo Walgito 2004. Sedangkan Bimo Walgito mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu bantuan dan pertolongan yang diberikan pada perseorangan ataupun sekumpulan individu untuk bisa mencapai kesejahteraan di dalam hidupnya. 4. Syamsu Yusuf 2009. Menurut Syamsu Yusuf, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan konselor kepada para individu atau konseli secara berkesinambungan supaya bisa memahami potensi yang ada di dalam diri dan juga lingkungannya, menerima diri sendiri, mengembangkan diri secara maksimal, dan menyesuaikan diri secara positif. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, bimbingan dan konseling merupakan suatu upaya sistematis, logis, objektif, dan juga berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh para konselor atau guru bimbingan dan konseling. 6. Tohirin. Menurut Tohirin, bimbingan dan konseling merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan kepada para individu atau kelompok dari para konselor atau pembimbing melalui tatap muka ataupun hubungan timbal balik antara keduanya. Tujuan adanya bimbingan konseling. Tujuan dari bimbingan konseling: 1. Merencanakan kegiatan penyelenggaraan studi, perkembangan karir, dan juga kehidupan peserta didik di masa depan. 2. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. 3. Mengetahui kesulitan dan juga hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam studi, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan yang ada di masyarakat. 4. Mengembangkan hambatan dan juga kesulitan yang dihadapi oleh para siswa dalam sistem pembelajaran, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan serta masyarakat. 5. Mengembangkan semua potensi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik secara lebih optimal. 6. Mempunyai kesadaran untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada di dalam dirinya sendiri
7. Bisa melaksanakan keterampilan ataupun teknik belajar secara efektif. 8. Dapat mengembangkan sikap positif seperti halnya menggambarkan orang-orang yang mereka kagumi. Materi selanjutnya yaitu layanan khusus. Apa yang dimaksud dengan layanan khusus? Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus baik diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah. Tujuan layanan khusus. Layanan khusus yang diselenggarakan oleh sekolah bertujuan untuk membantu serta memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran. Layanan khusus diselenggarakan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik di suatu sekolah. Materi yang terakhir yaitu pendidikan nonformal. Pengertian pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Tujuan pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, dan sebagainya. Untuk keperluan pendidikan lanjutan melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup, misalnya meditasi, pendidikan kesenian, pengajian, sekolah minggu, dan lain-lain. Jalur pendidikan nonformal. Jalur pendidikan di luar sekolah ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya adalah 1. Lembaga kursus dan pelatihan. 2. Kelompok belajar. 3. Pusat kegiatan belajar masyarakat. 4. Majelis taklim. 5. Satuan pendidikan sejenis. Nah, itulah tadi video pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.